Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Umri Siweya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Teknologi Informasi. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu muamalah, jenis dan tujuannya. Muamalah menurut fikih ada dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas, fikih muamalah adalah yaitu aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti luas, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuatu aturan Islam. Ruang lingkup muamalah sendiri meliputi muamalah adabiyah ataupun muamalah yang dilihat dari pelaku ataupun subjeknya. Muamalah ini membahas tentang akad, harta, hak, dan juga pembagiannya. Sedangkan ruang lingkup yang kedua adalah muamalah madiyah atau muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang jual beli, kerjasama, gadai, syirah, tanggungan ataupun jaminan, utang, piutang, pemindaian utang, gugatan, sayembara, sewa, menyewa, titipan, iwalah, iyahul, mawat, atau menghidupkan tanah yang mati, dan masalah kontemporer lainnya. Adapun pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar terciptanya masyarakat yang harmonis. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'ala, yang saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Hal ini tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat 2. Adapun jenis-jenis muamalah ialah yang pertama, syirah. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad yang dimana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rukun syirah diantaranya adalah barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan moral, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang kedua, jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal balik dan lain sebagainya. Yang ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua belah pihak harus berakal sehat, dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewa. Murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik ketentuan margin, keuntungan, ataupun harga pokok pembelian. Yang kelima, hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu hari nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Riba adalah penetapan bunga
atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan, ataupun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansyari didefinisikan sebagai berikut, yang artinya riba adalah suatu akad penukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syarah yang terjadi pada akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk saling membantu dan berbuat baik dan melarang untuk saling mendukung dan berbuat kejahatan, kebatilan dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Adapun manfaatnya belajar muamalah dalam Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan kita mengetahui hukum Islam, hukum-hukum fikih tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu persatu. Yang kedua, membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fikih. Mengetahui keindahan syariat Islam dan kaidah fikih, kita juga dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila menguasai kaidah-kaidah fikih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.